Waduh, di mana nih Kak Marlin? Sudah mau jam ibadah nih, belum juga datang. Halo Kak Jones, maafkan saya terlambat datang karena saya telat bangun. Maafkan saya Kak Jones. Ya udah, nanti jangan terlambat lagi ya. Iya. Soalnya kita mau ibadah nih. Iya Kak Jones. Oke. Adik-adik di rumah yang sudah menyaksikan ibadah ini berarti mereka atau kalian tidak terlambat. Bagus. Amin. Kedepannya tetap rajin, jangan terlambat ya untuk ibadah. Oke. Sekarang kita mau beribadah, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, tolong agar kami bisa memuji Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita mau memuji Tuhan sambil bermain musik ya. Haleluya. Sama katakan, pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Siapa yang tahu bermain drum di rumah? Sekarang piano. Siapa tahu bermain piano? Mari bermain musik untuk Tuhan. Siapa yang tahu main gitar? Ayo, main gitar untuk Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Haleluya. Karena Tuhan Yesus cinta kita semua, maka kita mau belajar untuk cinta Yesus juga. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan haleluya, haleluya. Pakai gerakannya ya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Katakan, ku cinta Yesus sungguh.
Jika tadi kita telah memuji dan memuliakan Tuhan, mari sekarang kakak undang semua untuk mempersiapkan kehidupan kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian, Yesuslah sahabatku. Yesus yang senantiasa ada bagi kehidupan kita semua. Hari ini sampai nanti kita akan bersama dengan Yesus. Haleluya. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah cintamu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku. Yesus telah mati buat kita. Yesus Haleluya, haleluya. sahabatku, Amin. Kau mati bagiku, besarlah cintamu, sahabat dan Tuhanku, Sampai ku besar nanti. Haleluya. besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Adik-adik harus percaya bahwa dalam kehidupan kita, Yesus selalu ada menemani kehidupan kita semua. Dalam kita melewati apapun juga, Yesus ada bagi kakak Marlin, bagi kakak Jones, dan bagi adik-adik yang ada di rumah. Amin. Tuhan Yesus senantiasa mau berkarya dalam kehidupan kita. Sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti. Haleluya. Sampai di besar nanti, Amin. sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah menyenangkan hati Tuhan.
Tadi kami sudah bernyanyi buat Tuhan. Waktunya sekarang untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati guru-guru kami yang mengajar kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja ya. Biar Tuhan Yesus yang bekerja dalam kehidupan adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kakak ingin bertanya, Alkitabnya kemana? Ayo. Ada? Ada Alkitabnya, boleh diangkat? Puji Tuhan. Alkitabnya udah ada semua ya. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9. Nah, kisah ini kita lihat di dalam satu pasal ini penuh ya. Dari ayat yang pertama sampai ayat ke-19. Nah, tidak usah dibacakan semuanya. Nanti adik-adik baca sendiri ya di rumah sama-sama dengan orang tua, dengan kakak, siapapun yang mendampingi adik-adik saat ini ya. Nanti setelah ibadah selesai boleh dibaca-baca. Nah, tapi ceritanya adalah kurang lebih seperti ini. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19 ada seorang yang bernama Saulus. Ada yang tahu nggak tuh Saulus siapa? Nah, Saulus adalah seorang yang sangat membenci sekali anak-anak Tuhan. Sehingga dia ingin sekali jahatin anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dijahatin sama dia. Tapi satu ketika, siapa namanya tadi? Saulus. Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ada suatu sinar yang terang. Sampai sinar itu membutakan matanya. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, dia dijamah oleh Tuhan Yesus. Tadinya dia membenci anak-anak Tuhan. Ingin menjahati anak-anak Tuhan. Tetapi akhirnya dia dijamah oleh Tuhan. Sehingga dia sudah tidak lagi ingin menjahati anak-anak Tuhan. Ya. Wah, luar biasa sekali. Waktu seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus langsung berubah. Langsung hidupnya menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Bahkan dari cerita ini kalau adik-adik baca ya. Dia ingin sekali semua orang juga mendengar tentang nama Yesus. Semua orang tahu tentang nama Yesus. Sehingga setiap orang boleh diselamatkan, boleh bertemu dengan Tuhan Yesus seperti dia. Nah, namanya sekarang sudah bukan lagi Saulus, tapi siapa? Iya, benar sekali, Paulus sekarang namanya. Nah, Paulus dipakai sekarang oleh Tuhan Yesus untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yaitu apa? Menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik ada nggak nih yang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus? Ayo, ada kan? Mau dong, mau kan? Seperti siapa tadi? Paulus, kita lihat nih. Paulus dalam Kisah Rasul 9 ayat 20. Kakak bacakan ya. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat. Kita lihat juga di dalam pasal 26. Pasal 26. Kisah Rasul ya. Masih di Kisah Rasul. Kisah Rasul 26. Ayat yang ke-17 sampai ayat 18. Kakak bacain ya. Ayat 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Nah, Tuhan Yesus mau mengutus Paulus kepada mereka. Supaya
mereka ini dapat diselamatkan seperti Paulus. Ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka apa? Berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, maksudnya kepada Tuhan Yesus, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat apa? Bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, puji Tuhan ya. Saulus tadinya dia membenci anak Tuhan, dia menganiaya anak Tuhan, tetapi dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menjamah kehidupannya. Nah, adik-adik mau nggak kalau adik-adik itu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka juga diselamatkan. Supaya mereka juga nanti bisa bersama-sama di sorga. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan kita semua. Ya, puji Tuhan. Adik-adik bingung nih kali ya berpikir, gimana ya caranya? Kan lagi corona begini, emang bisa keluar, emang bisa ngobrol sama orang. Nah, tidak perlu seperti itu caranya. Adik-adik bisa panggil mama, papa, kakak, adik atau siapapun, ajak berdoa sama-sama, panggil namanya. Misalnya adik-adik, aduh aku ingat teman aku yang itu, dia belum mengenal Tuhan, sebut namanya. Tuhan Yesus, tolong siapa namanya misalnya, tolong Ellen misalnya ya, supaya dia diselamatkan. Tuhan Yesus jamah hidupnya. Gitu ya. Gampang kan? Tinggal duduk, berdoa, ajak semuanya. Atau sendiri pun juga bisa ya. Jadi adik-adik juga mau kan seperti Rasul Paulus ya. Berdoa untuk dapat semua orang diselamatkan ya. Puji Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik saat ini mengingat siapapun, coba adik-adik ingat sekarang siapa ya. Nanti kita mau berdoa sama-sama ya. Nanti sama Kak Ellen kita berdoa ya. Ingat dulu sekarang satu aja nama ya. Satu nama terus ingat. Jadi nanti kalau kita berdoa sama-sama sebut nama itu ya. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, biar Tuhan Roh Kudus yang menjamah adik-adik, supaya adik-adik juga walaupun masih kecil bisa menjadi berkat buat orang banyak, bisa mendoakan orang banyak, bahkan bisa membawa orang kepada Tuhan Yesus. Ya, nah, puji Tuhan. Sekarang boleh angkat tangan. Siapa yang mau menjadi anak Tuhan yang menceritakan tentang Tuhan? Ayo angkat tangan. Siapa yang mau? Ayo, ada yang belum angkat tangan tuh di sana. Ayo angkat tangan. Udah semua? Mau ya? Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Nanti adik-adik di rumah ikutin ya doanya ya. Kita mau berdoa nih buat satu orang aja dulu ya. Nanti setelah hari-hari berikutnya adik-adik boleh berdoa sendiri di rumah. Sebut lagi siapa satu, sebut lagi siapa satu ya. Lebih dari satu juga boleh ya. Kita berdoa buat teman-teman kita saat ini ya. Dan nanti Kak Ellen juga bisa mau berdoa buat adik-adik di rumah ya. Yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami melihat kisah mengenai Paulus yang dahulu adalah Saulus Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menjamah Saulus. Tuhan Yesus menemukan dirinya untuk Saulus. Sehingga sekarang Saulus menjadi Paulus, yaitu tadinya menganiaya anak-anak Tuhan, tetapi sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus dan
bukan sampai di situ, dia juga menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun mungkin tidak ada yang suka tentang hal ini, tetapi kami mau terus berjuang karena mereka memerlukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan, aku mau berdoa Tuhan untuk adik-adik yang di rumah Tuhan. Kuatkan Tuhan, mampukan walaupun di dalam keadaan yang mungkin hari-hari ini tidak memungkinkan adik-adik untuk dapat menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman, kepada orang-orang yang lain. Tetapi kami percaya kami memiliki Roh Kudus, kami memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa waktu kami berdoa. Terima kasih Tuhan, mampukan adik-adik, mampukan kami semua yang mendengarkan tayangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami khusus berdoa Tuhan untuk teman-teman yang kami ingat saat ini namanya. Siapapun itu namanya yang ada di hati adik-adik saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, Kau bekerja Tuhan untuk teman-teman atau siapapun yang disebut oleh adik-adik di dalam hatinya. Nama itu Tuhan, kami mau berdoa untuk nama-nama itu Tuhan. Sehingga nama itu boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Mereka boleh tahu siapa Tuhan Yesus yang kami semua sembah. Sehingga setiap kami akhirnya nanti boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkati adik-adik semua di dalam hari-hari ini Tuhan yang mungkin tidak enak, tidak bebas Tuhan untuk adik-adik. Biarlah mereka Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Senantiasa berikan kesehatan Tuhan, kepintaran Tuhan, kerajinan untuk orang-orang tua mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, supaya semuanya ini nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berdoa, kami panjatkan doa ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Sampai ketemu lagi adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang waktunya kita melakukan kreativitas. Hari ini Kak Abel mau ajak kalian untuk bikin orang-orangan. Oke, langsung aja aku kasih bahan-bahannya. Pertama, kita akan perlu kertas buffalo. Yang kedua, kita akan perlu kertas HVS berwarna. Selanjutnya kita perlu pulpen, lem, dan juga gunting. Oke, langsung aja. Pertama, untuk bikin orang-orangannya, kertas HVS berwarnanya kita lipat jadi dua, seperti ini. Lalu, bagian yang ini kita lipat keluar. Dan bagian yang satunya lagi juga kita lipat keluar ya. Nah, setelah itu kita akan gambar orangnya di bagian yang sebelah sini. Sekarang kita gambar kepalanya. Seperti ini. Lalu badannya. Dimulai dari tangan. Pastiin gambarnya keluar seperti ini ya adik-adik. Lalu kita gambar kakinya.
seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita potong ya. Adik-adik kalau kesulitan buat potong-potongnya, boleh minta tolong papa mamanya atau kakaknya ya. Nah, kalau sudah, kita buka seperti ini. Nah, jadi orangnya akan bergandengan seperti ini ya adik-adik. Lalu selanjutnya, kita ambil kertas buffalo-nya, lalu kita lipat jadi 2. Kalau sudah, kita buka lagi dan kita akan tempel orang-orangnya di dalam sini. Kita tempel di bagian kanan dan kirinya aja ya. Nah, pastiin lipatan yang di tengah ini sama dengan lipatan yang ada di tengah-tengah kertas buffalo-nya. Sekarang kita tempel kanan dan kirinya. Nah, sudah jadi. Sekarang kita akan gambar mukanya. Gambar mukanya bisa terserah kalian ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan tulis ayat hafalannya, yaitu dari Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sekarang kita bisa tulis di bagian atas dan bawahnya.
Nah, udah jadi nih adik-adik. Jadi kalau kalian sudah selesai, hasilnya ini bisa kalian pajang di kamar kalian atau di rumah kalian masing-masing. Bisa diberdiriin seperti ini ya. Nah, selanjutnya, kalau sudah selesai, kalian bisa foto hasil karya kalian, terus di email ke bawah sini ya. Kalian bisa minta tolong papa, mama, atau kakak kalian. Oke, sekian untuk kreativitas hari ini. Sampai jumpa di kreativitas minggu depan. Selamat berkreativitas, dadah!